Emas palsu atau juga dikenal dengan sebutan emas kopong bukanlah hal yang baru dalam dunia kriminal bermodus penipuan. Selain karena sulit dibedakan secara kasat mata, masyarakat seringkali terperdaya karena hanya mengetahui dua cara, yaitu uji gesek dan uji magnet untuk membedakan mana yang asli, mana yang palsu. Karena berlapis emas asli, perhiasan yang masuk kategori emas palsu atau emas kopong ini hanya bisa dikenali setelah bagian dalamnya diuji dengan air keras. Hal inilah yang seringkali dimanfaatkan pelaku kejahatan untuk memperdaya para korban. Kasus penipuan jual beli emas palsu pernah terjadi pada tahun 2016 silam. Pria berinisial RO ditangkap oleh tim Reskrim Polsek Pasar Jambi ketika hendak menggadaikan kalung emas seberat 55 gram. Ia pun menyertakan bukti kwitansi palsu dengan nilai kalung sebesar hampir 25 juta rupiah. Namun setelah diuji ternyata emas tersebut hanya sebagai pelapis dari kalung, sedangkan bagian dalamnya terbuat dari besi yang dikombinasikan dengan tembaga dan perak. Kasus serupa juga terjadi di Surabaya, Jawa Timur pada 2017 lalu. Seorang nenek berinisial R asal Situbondo berkali-kali menjual emas palsu miliknya di Pasar Blauran, Surabaya. Aksinya terbongkar oleh salah satu korban yang pernah membeli emas palsu milik pelaku. Bahkan dalam kasus dukun pengganda uang Dimas Kanjeng yang sempat menggegerkan publik pada 2016 lalu, terdapat pula emas palsu yang juga dijadikan sarana bagi para pelaku untuk memperdaya para korbannya. Selain keris dan perhiasan seperti emas, Dimas Kanjeng juga memakai emas batangan yang mayoritas berlogo Palu Arit untuk mengelabui korbannya atas nama Najamiah asal Kecamatan Talo, Makassar, Sulawesi Selatan. Setelah dihitung-hitung, emas batangan yang digunakan Dimas Kanjeng jumlahnya tak main-main, mencapai 0,5 ton. Maraknya modus kejahatan yang menggunakan emas palsu menjadi persoalan serius bagi para pemilik toko emas maupun masyarakat sebagai pembeli. Kriminolog dari Universitas Budi Luhur, Nadia Utami Larasati, mengungkapkan berbagai modus pelaku menggunakan emas palsu untuk mengelabui korbannya. Modusnya MLM, kadang kita tahu ya, jadi ada multi level marketing, tapi yang kemudian dijual atau komoditasnya atau barangnya adalah emas gitu. Kemudian ada seperti arisan gitu ya, arisan juga menjadi arisan emas. Kalau biasanya kan arisan uang gitu ya, kita setiap bulan ngocok kemudian dapatnya uang, tapi ini juga kemudian bisa emas. Tapi emasnya ternyata yang kemudian didapatkan oleh para peserta arisan adalah emas palsu. Modus yang terakhir malah kemudian pemalsuan emas menjadi occupational crime atau ada pegawai yang kemudian terlibat dalam pemalsuan emas. Nilai jual emas yang stabil dan cenderung meningkat dari tahun ke tahun membuat logam mulia yang satu ini masih mendapatkan tempat di hati masyarakat. Tak heran jika banyak pelaku kejahatan berusaha mencari celah dengan memanfaatkan kelengahan masyarakat untuk meraup keuntungan. Nilai emas ini kemudian relatif stabil, cukup stabil gitu kan, dan justru bahkan dari waktu ke waktu emas ini selalu mengalami peningkatan. Jadi dari sisi nilai atau value-nya selalu meningkat. Jadi memang kemudian pelaku-pelaku pemalsuan emas tentu yang dikejar adalah faktor finansial ya, atau mencari keuntungan ekonomi. Nah, ketika harga emasnya kemudian relatif stabil, kemudian selalu meningkat atau semakin mahal dari waktu ke waktu, tentu kemudian menjadi pilihan utama bagi pelaku pemalsuan emas untuk kemudian menjadikan emas atau menjadikan emas sebagai barang yang kemudian seringkali dipalsukan. Teliti sebelum membeli, serta mengecek ulang keasliannya ketika hendak bertransaksi menjadi salah satu cara yang bisa dilakukan untuk meminimalisir terjadinya penipuan dalam proses jual beli emas. Jangan pernah tergiur dengan harga miring yang ditawarkan oleh pelaku. Lebih baik direpotkan untuk mengetes keaslian emas yang akan dibeli, ketimbang harus menyesal dan mengalami kerugian besar karena menjadi korban penipuan. Dari Jakarta, Dev Nirvana, Ramdan Mulya untuk CSI RTV.